Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Amin amin ya rabbal alamin. Apa kabar kalian semua wahai masyarakat sosial media? Semoga semua yang dalam penjagaan dan perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang sakit jangan lupa untuk selalu bersabar dan jangan lupa minum obat, oke? Dan yang sehat jangan lupa untuk selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Oke masyarakat sosmed, jadi udah lama kita tak buat video ya kan? Maklumlah, saya kemarin-kemarin lagi mempersiapkan yaitu acara kling ini. Dan kita sekarang sama-sama menonton lagi yaitu video YouTube Short. Langsung saja kita ke videonya. Apa? Are you ready? Let's go. Oke, ini video yang pertama, oke? Judulnya, senang dengerin penjelasan UAS. Mudah dipahami, tidak bikin bosan. Ustaz Abdul Somad. Oke, kita dengar sama-sama. Oke, ini penjelasan kapan kau berniat. Nah, penjelasan tentang sholat nih ya. Play. Oke, ini kalau kita tengok kan di pecinya Ustaz ataupun di kepiahnya Ustaz, nih di Aceh kayaknya nih. Dakwahnya nih di Aceh nih kayaknya. Ya, jadi begitu ya. Kalau mazhabnya Imam Syafi'i, kita berniat di dalam takbir. Waktu takbir, Allahu Akbar, itu kita niatkan. Nah, dan sedangkan mazhab yang lain, tiga mazhab itu yang tadi, yaitu mazhabnya Hanafi, Maliki, Hambali, kan? Itu niatnya sebelum takbir. Kalau nggak salah tadi Ustaz Abdul Somad cakapkan atau jelaskan, ya kan? Dan jikalau kita berniat setelah takbir, itu mungkin musibah besar. Kenapa? Karena tidak ada dalam golongan ataupun ikutan mazhab kita. Tak ada masuk dalam mazhab itu kalau takbirnya, kalau niatnya di sesudah takbir. Oke, lanjut kita ke video selanjutnya. Scroll. Oke. Anda baru berdoa dengan menyebutkan nama. Ini Ustadz Adi Hidayat, LCMA. Oke. Ustadz Adi Hidayat, rahasia agar doa cepat dikabulkan Allah. Oke, kita dengarkan sama-sama. Play. Allah yang paling tinggi. Yang kalau disebutkan nama itu di awal doa, maka semua doa yang disampaikan akan dikabulkan, semua permintaan akan dijawab. Nah, ini rahasia. Rahasianya. Inilah rahasia. Ada seorang sahabat, hadisnya sahih, dikutip kemudian oleh Sayyid Qutb juga dalam kitabnya Al-Aqaid Al-Islamiyah. Syekh Muhammad Nasruddin Al-Albani pun mensahihkan hadis ini. Ketika Nabi selesai kemudian menunaikan salat, terdengar seseorang berdoa. Perhatikan doanya. Doanya menggunakan pembuka surat Al-Ikhlas. Saking yakinnya Siddiq dengan ayat ini, dan dia mengamalkan kandungan isi surahnya, dia membuka doanya dengan surah ini. Saking yakinnya dengan surah ini. Perhatikan kalimatnya. Allahumma ushhidu bi annaka antal ahadus samad. Alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Anda baru berdoa dengan Oh, berarti itu ya doanya ya. Agak panjang sih, tapi saya nggak hafal. Dan kalau kalian dan kita mau cepat dikabulkan doanya, boleh ini dihafal nih punya macam doa yang disampaikan oleh Ustadz Adi Hidayat. Oke, langsung kita scroll video selanjutnya. Suatu ketika seorang laki-laki lewat di sisi Nabi Kijang yang memohon pada Nabi. Oh, ini cerita tentang kijang ya. Oke, kita dengar. Muhammad dengan membawa seekor kijang hasil tangkapannya. Dengan izin Allah, kijang itu pun berbicara kepada Rasulullah. Selepas kijang itu mengucapkan salam, kijang itu lalu berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku mempunyai beberapa anak yang masih menyusu, dan sekarang aku sudah ditangkap sedangkan anak-anakku kelaparan," kata kijang itu. Rasulullah pun berkata, "Apakah yang engkau harapkan dariku?" Tanya beliau, "Tolong perintahkan orang ini melepaskan aku supaya aku dapat menyusui anak-anakku dan sesudah itu aku akan kembali kemari." Janji kijang itu, "Bagaimana kalau engkau tidak kembali lagi ke sini?" Tanya Nabi, "Kalau aku tidak kembali kemari, nanti Allah yang akan melaknatku sebagaimana ia melaknat orang yang tidak mengucapkan sholawat bagi engkau apabila disebut nama engkau di sisinya." Janji kijang itu. Lalu Rasulullah pun bersabda kepada orang itu untuk melepaskan kijang itu buat sementara waktu. Tanpa banyak berpikir lagi, si pemburu memenuhi permintaan Rasulullah. Setelah dilepas, kijang itu lari kencang meloncat-loncat kegirangan sambil berkata, "Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan engkau adalah utusan Allah." Suatu ketika Nah, ini cerita tentang kijang. Berarti seekor kijang pernah ditangkap oleh seorang laki-laki
Dan waktu itu lewatlah beliau, yaitu Nabi Muhammad SAW, dan Kijang memohon kepada beliau untuk diminta dilepaskan. Nah, kenapa? Karena dia mau menyusui anaknya. Nah, kalau nggak salah kayak gitu ceritanya kan. Jadi dibilang sama Nabi, kalau aku lepas nanti kau kembali kan? Kembali, dia dibilang sama Kijang. Kalau nggak kembali gimana? Nanti dicekap sama Kijang, biar Allah yang menghukum saya. Nah, jadi akhirnya Kijang pun kembali kepada tempat asalnya diikat. Nah, begitu ceritanya kalau nggak salah ya. Kalau ada kekurangan boleh dikoreksi di kolom komentar di bawah. Oke? Oh ya, teman-teman. Jadi kan saya tadi lupa karena udah lama tak buat video ya kan. Lupa kita tekan subscribe. Jangan lupa di subscribe kalau kita tengok video-video yang menarik ataupun bermanfaat. Jangan lupa di subscribe. Oke? Aku subscribe dulu ya. Subscribe pencinta Nabi 25. Oke? Di like juga jangan lupa. Oke, kita belakang lagi ya. Tadi lupa saya. Anda baru Islam nyata. Nah, ini kita subscribe juga dan kita like. Lupa tadi saya, maaf ya. Dan ini juga ya, kita subscribe. Oh, ini udah kayaknya nih. Santri YouTube 2023. Tinggal like saja. Oke. Jadi kita scroll lagi. Nah, apa nih? Nampak dari dekat peti mumi dinasti Fir'aun yang diawetkan sekitar 2500 tahun, Masya Allah. Oke, kita tengok ya. Oh, ini mumia nih, mumi Fir'aun nih. Mumi Fir'aun nih. Ini mumi Fir'aun nih. Masya Allah. Jadi pengalaman yang dapat kita ambil daripada mumi ini, jangan pernah engkau berlagak sombong di dunia ini. Karena kenapa? Di dunia ini hanya sementara kita tidak akan hidup selama-lamanya. Jangan berlaku sombong, oke? Karena kekayaan itu hanyalah sementara, kekuasaan kita itu hanyalah sementara. Yang maha kaya dan yang maha berkuasa yaitu Allah Azza wa Jalla. Diingat ya masyarakat sosmed, jangan pernah kita berlagak sombong di depan manusia. Oke? Walaupun kita kaya raya, walaupun kita punya kekuatan dan punya pasukan banyak sekali, tapi jangan pernah kita selalu menganggap kita tinggi, menganggap orang lain rendah. Jangan itu punya macam. Kalau kita menganggap kita itu seperti itu, maka ingatlah kita akan menjadi seperti Fir'aun. Oke? Walaupun tidak dinamakan Fir'aun, tapi orang-orang lain mungkin menganggap kita adalah Fir'aun. Oke, mohon maaf ya jikalau tersentuh hatinya ataupun membuat hati yang sakit karena cakap saya, mohon maaf. Oke? Kita lanjut video selanjutnya. Oke. Nah, pertanyaan kubur. Sudahkah kita mempersiapkan untuk ini semua? Oke, ini pertanyaan azab kubur. Oke, kita dengarkan ya. Subscribe dulu. Lembur pejajaran. Like, oke. मुसलमान वालिद का नाम आदम खालिक अल्लाह पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किताब कुरान शनाख्ती अलामत Kalimat tauhid. ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह Sallallahu मज़हब Islam. इस्लाम मौजूदा पता Tempat sebelumnya. दुनिया Dunia. मुस्तकिल पता Tempat terakhir. जन्नत Amin ya Rabbal. इंशाअल्लाह InsyaAllah. Oke. Jadi itu ya. Persiapkan sebelum itu semua dipertanyakan di dalam kubur nanti. Jadi kita persiapkan sekarang. Dengan apa kita persiapkan? Apakah dengan kita membawa tulisan? Ataukah membawa ingatan kita? Ataukah membawa kita suruh nanti kepada keluarga kita untuk mempersiapkan pertanyaan azab kubur? Apakah begitu? Enggak. Bukan begitu caranya. Caranya nanti yang cakap ataupun yang berbicara adalah iman kita. Bagaimana iman kita ataupun amalan kita nanti bisa bercakap, maka dari itulah kita selalu beribadah dan memohon
pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dan selalu berbuat kebaikan dan selalu berbuat ibadah semaksimal mungkin. Okey? Jangan lupa. Lanjut video selanjutnya. Maka tengok orang kafir Soalan paling pelik yang Ustaz tak boleh jawab. Nah, ini di Indoreact TV ya. Kita subscribe dan jangan lupa di like, okey? Soalan ini membuat Ustaz terdiam, tak boleh jawab. Nah, yuk kita dengar dulu. Oh, ini juga Bang Indoreact ini juga reaction juga ya. Ya udah, kita nonton reaction. Kita nonton reaction dan kita pun mereaction. Okey, lanjut. babi ni untuk apa? Makan. Untuk makan. Ya. Maka orang kafir haram tak makan babi? Haram. 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 Oi. Ramai orang salah faham. Dia kata orang Islam ya haram makan babi. Orang kafir tak haram. Haram Kepala juga ya. otak hang. Kepala otak. Allah kata haram. Orang kafir pun haram. Mereka akan diazab di akhirat nanti sebab minum arak. Faham tak ke? Tu Presiden Amerika rambut macam bulu jagung. Donald Trump tang-tang Donald Trump akan tang-tang. disoal oleh Allah kenapa dia tidak menunaikan sembahyang zuhur lalu diazab. Kemudian kenapa tidak tunai sembahyang asar lalu diazab. Maka tengok orang. Nah, jadi begitu ya. Sebenarnya larangan Allah Subhanahu wa taala itu mengandung penyakit untuk kita manusia. Seperti babi kan. Babi itu banyak kali bakterinya dan virusnya. Makanya dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah kan Maha tahu. Dan beliau yang ataupun Allah yang menciptakan kita semua kan. Jadi Allah tahu yang itu tak boleh kita makan. Yang itu haram karena membuat kemudaratan kepada kita semua sebagai hamba ataupun sebagai manusia. Maka dari itu jangan pernah kita langgar. Dan nanti ingat, siksaan Allah sangat berat nanti di yaumul akhirat ataupun di neraka. Okey? Makanya kita harus melakukan apa yang diperintahkan Allah dan menjauhi segala larangannya. Seperti yang diharamkan, banyak yang diharamkan, jangan kita lakukan. Dan jangan kita perbuat. Otomatis kita tinggalkan. Okey? Jadi mungkin segitu saja video kali ini. Mohon maaf jikalau ada banyak kesalahan dan kekurangan di video. Dan jangan lupa dikoreksi di kolom komentar. Kita belajar sama-sama di sana. Dan kita sama-sama berinteraksi di sana. Oke? Jadi saya undur diri dan pamit kepada kalian semua. Wahai masyarakat sosial media. Wassalam. Bye-bye.